Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Herawati, Guru Kimia Man 1 Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bailewi Herawati. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melanjutkan bahasan materi kita di termokimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan delta H reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Baik, langsung saja. Nah, pada penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data delta HF, jika diketahui perubahan entalpi pembentukan standar, maka kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan delta H reaksi, yaitu dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, dengan catatan di sini untuk unsur-unsur dalam wujud yang paling stabil ini memiliki harga delta HF sama dengan 0. Misalnya Fe fase solid, kemudian ada Hg liquid, gas Cl2, kemudian padatan iodin, grafit karbon, kemudian brom dalam fase liquid, gas oksigen dalam fase gas. Akan tetapi ketika Fe berfase liquid, kemudian Hg berfase solid, Cl2 berfase liquid, iodin berfase gas, dan karbon berfase intan, brom berfase gas, maka unsur-unsur tersebut delta HF-nya tidak lagi sama dengan 0. Baik, untuk memahami bagaimana cara menentukan delta H reaksi berdasarkan data delta HF, baik, selanjutnya saya akan berikan contoh soal yang pertama. Nah, di sini bila diketahui kalor pembentukan standar atau delta HF dari benzena cair C6H6 liquid ini sama dengan positif 49 kJ per mol, kemudian CO2 fase gasnya ini negatif 393,3 kJ per mol, kemudian delta HF dari H2O fase gas ini negatif 241,8 kJ per mol. Maka kita diminta menghitung berapa kalor pembakaran dari C6H6. Nah, untuk menghitung berapa kalor pembakaran C6H6, maka terlebih dahulu kita harus membuat persamaan reaksi dari pembakaran C6H6. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa reaksi pembakaran ini adalah reaksi yang mengikat oksigen. Nah, ketika ada senyawa hidrokarbon dibakar atau direaksikan dengan oksigen, maka hasil pembakaran sempurnanya akan selalu menghasilkan gas CO2 dan H2. Ya, jadi kita akan tuliskan persamaan reaksinya seperti ini. Ya, C6H6 plus oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Nah, kita harus pastikan juga bahwa persamaan reaksi ini sudah setara. Jika belum setara, maka kita setarakan dulu dengan menambahkan bilangan koefisien. Nah, sekarang kita akan setarakan dulu untuk atom karbonnya. Karena atom karbon di ruas kiri itu jumlahnya 6,
kita akan sesuaikan dengan jumlah atom karbon di sebelah kanan. Nah, jumlah atom karbon di sebelah kanan ini sama dengan 1. Jadi kita tambahkan bilangan koefisiennya di sini supaya sama, yaitu 6. Ya, 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian hidrogen di ruas kiri itu jumlahnya 6 ya, sementara di ruas kanan 2. Sehingga di ruas kanan kita kalikan 3. Nah, kemudian oksigennya. Oksigen di ruas kanan kita hitung. Di sini 6 kali 2, 12 ditambah 3 berarti 15. Jadi oksigen di ruas kanan jumlahnya 15, sedangkan di ruas kiri masih 2. Sehingga kita bisa menuliskan jumlah bilangan koefisiennya yaitu 7,5 atau 15/2. Nah, karena di dalam soal ini diketahui data kalor pembentukan standar, maka untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan yang tadi, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, selanjutnya ya kita akan jabarkan rumusnya menjadi, jadi kita lihat dulu ya, di produk itu ada CO2 dan H2O dengan koefisiennya masing-masing. Jadi pada produk 6 kali delta HFCO2 ditambah 3 kali delta HF H2O, lalu dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Nah, pada reaktan ada C6H6 dan 7,5 O2. Sehingga di rumusnya kita akan tuliskan delta HF C6H6 ditambah 7,5 kali delta HF O2. Nah, selanjutnya kita akan masukkan datanya. Tadi CO2 ini memiliki harga delta HF negatif 393,3 kJ per mol. Berarti tinggal kita kalikan 6 kali negatif 393,5 kJ per mol ditambah dengan 3 kali delta HF H2O yaitu negatif 241,8 kJ, kemudian dikurangi dengan delta HF dari C6H6 yaitu positif 49 ditambah dengan 7,5 kali delta HFO2. Nah, tadi pada catatan sebelumnya bahwa delta HFO2 fase gas ini delta HF-nya bernilai 0. Ya, sehingga di dalam soal tidak dicantumkan karena ini sudah harus diketahui oleh siswa ya, oleh kita, bahwa ada unsur-unsur dalam wujud paling stabil itu memiliki harga delta HF sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan hitung karena ini operasional matematika seperti biasanya, ya udah tinggal dihitung saja. Nah, di ruas kiri kita peroleh harganya negatif 3086,4 dikurangi 49, sehingga diperoleh delta H reaksi untuk pembakaran C6H6 itu adalah negatif 3135,4 kJ per mol. Nah, jika kita tuliskan dalam persamaan reaksi termokimianya, maka kita tinggal menambahkan informasi data perubahan entalpi reaksi pembakarannya. Nah, jadi persamaan reaksi yang di atas ini tinggal kita tambahkan informasi data H-nya yaitu negatif 3135,4 kJ per mol. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Baik, kita lihat soalnya. Diketahui entalpi pembentukan standar dari H2O
ya, atau delta HFH2O itu negatif 245 kJ per mol. Kemudian CO2 negatif 393 kJ per mol, dan C2H2 positif 227 kJ per mol. Pertanyaannya, kita diminta menghitung berapa jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram C2H2, diketahui MR-nya 26. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, ya, kita tentukan dulu persamaan reaksi pembakaran untuk C2H2, ya. Nah, jadi C2H2 kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan H2O. Lalu persamaan reaksi ini kita setarakan dengan menambahkan bilangan koefisiennya. Nah, karena C di ruas kiri jumlahnya 2, maka di ruas kanan kita tambahkan koefisiennya 2. Lalu di sini jumlah hidrogennya di sebelah kiri jumlahnya 2 dan di kanan sudah 2. Jadi tidak perlu kita tambahkan bilangan koefisien. Nah, sekarang kita hitung jumlah oksigennya. Di ruas kanan 2 kali 2 4 ditambah 1 berarti ada 5 atom oksigen, sehingga di ruas kiri koefisiennya menjadi 5/2. Nah, selanjutnya kita akan hitung delta H reaksi untuk pembakaran 1 mol C2H2 dulu, ya. Dengan cara yang sama menggunakan persamaan rumus yang tadi, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan, ya. Lalu kita jabarkan rumusnya menjadi, ya, yang diproduk ada CO2 dengan koefisiennya 2 dan H2O dengan koefisiennya 1, ya, sehingga rumusnya menjadi 2 kali delta HFCO2 ditambah delta HFH2O dikurangi dengan yang di reaktannya ada C2H2 dengan koefisiennya 1, ya. Jadi di sini dikurangi dengan delta HFC2H2 ditambah 5/2 delta HFO2, ya. Lalu kita masukkan datanya tadi. Delta HFCO2 itu negatif 393 kJ, ya, kita kalikan 2. Kemudian H2O nya negatif 245 kJ per mol, ya. Jadi ditambah negatif 245 dikurangi dengan positif 227 ditambah 5/2 kali 0, ya, karena tadi oksigen delta HF nya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh hasilnya negatif 1071 dikurangi 227 diperoleh delta H reaksi untuk pembakaran 1 mol C2H2 itu adalah negatif 1298 kJ per mol. Nah, permasalahannya di dalam soal yang diminta adalah menghitung perubahan entalpi atau jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram C2H2 dengan MR 26, ya. Jadi kita akan menghitung dulu, ya, 0,52 gram C2H2 itu berapa mol, ya. Sekarang kita akan hitung dulu, ya. Nah, ini persamaan termokimia untuk yang 1 mol, ya, 1 mol C2H2 nya. Nah, sekarang kita akan hitung kalau 0,52 gram C2H2 itu berapa mol. Jadi untuk pembakaran 0,52 gram C2 maka molnya adalah sama dengan gram per mr nya, ya. Jadi
sama dengan 0,52 gram dibagi dengan mR-nya 26 gram per mol, sehingga diperoleh untuk 0,52 gram C2H2 yang dibakar itu sama dengan 0,02 mol. Sehingga kalau diminta menghitung berapa delta H reaksi pembakaran untuk 0,02 mol C2H2, maka hasilnya adalah negatif 1298 kJ per mol itu dikali 0,02 mol ya. Nah, untuk yang 1 mol tadi kan delta H reaksinya negatif 1298 kJ per mol. Nah, kalau untuk 0,02 mol, nah berapa delta H reaksinya? Nah, jadi tinggal dikalikan 0,02 mol. Sehingga di sini diperoleh ya. Jadi diperoleh delta H reaksi pembakaran untuk 0,52 gram C2H2 atau setara dengan 0,02 mol C2H2 itu diperoleh negatif 25,96 kJ. Jadi di sini tidak lagi per mol karena memang bukan untuk 1 mol. Ya, karena di sini kalau kalian lihat di persamaan rumusnya di sini ya, ini molnya satuannya bisa dicoret ya. Nah, sehingga tersisa kilojoule. Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Ini diketahui entalpi pembakaran C2H6 itu negatif 1565 kJ per mol. Kemudian diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar dari H2O itu negatif 286 kJ per mol. Kemudian CO2 negatif 394 kJ per mol. Nah, pertanyaannya adalah tentukan delta H pembentukan dari C2H6. Nah, contoh soal yang ketiga ini sedikit berbeda dengan contoh soal yang pertama dan yang kedua. Justru di soal yang ketiga ini delta H reaksi pembakarannya sudah diketahui, yaitu negatif 1565 kJ per mol. Nah, justru di sini yang ditanyakan adalah delta HF dari C2H6. Nah, seperti biasa kita mulai dengan menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi pembakaran dari 1 mol C2H6. Jadi C2H6 direaksikan dengan gas oksigen pada pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, di sini diketahui perubahan entalpi pembakarannya adalah negatif 1565 kJ per mol. Nah, sebelumnya kita akan setarakan dulu reaksinya. Jadi jumlah atom C di ruas kiri itu jumlahnya 2, sehingga di ruas kanan kita akan menambahkan koefisiennya 2. Lalu jumlah atom H di ruas kiri ada 6, sehingga di ruas kanan kita akan tambahkan koefisiennya 3. Nah, sekarang kita akan hitung jumlah oksigennya. Jadi di sini 2 kali 2 4 ditambah 3O berarti jumlahnya 7O, sehingga di ruas kiri itu koefisiennya adalah 7/2. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung. Karena di soal diketahui data delta HF standar, kita akan gunakan persamaan yang tadi, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, lalu sekarang kita akan masukkan ya rumusnya. Jadi tadi delta H reaksi pembakarannya sudah diketahui negatif 1565 kJ per mol sama dengan
Koefisien dari produknya yaitu CO2 itu ada 2, sehingga 2 kali delta HFCO2 ditambah dengan 3 kali delta HFH2O dikurangi dengan delta HFC2H6. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya, ditambah 7/2 kali delta HFO2 ya. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya. Nah, ini negatif 1565 kJ per mol sama dengan 2 kali negatif 394 ya. Tadi ini data delta HFCO2 ditambah 3 kali data delta HFH2O nya negatif 286 dikurangi dengan delta HFC2H6 ya, ditambah 7/2 kali delta HFO2 tadi sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung ya, operasional matematika biasa. Ini negatif 1565 sama dengan, ini hasilnya negatif 1646 dikurangi delta HFC2H6. Nah, sehingga kalau kita mencari delta HFC2H6 nya akan diperoleh negatif 1646 ditambah ini pindah ruas ke kanan, jadi tandanya menjadi positif ya. Yang ini pindah ruas ke kiri, tandanya menjadi positif, sehingga di sini negatif 1646 ditambah 1565 dihasilkan delta HF dari C2H6 sama dengan negatif 81 kJ per mol. Baik, demikian penjelasan tentang bagaimana cara menentukan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar kita kali ini. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Sampai ketemu di video materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.